Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadila dari kelas R7A dengan NPM 2017-43500011. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari pertemuan ke-6, yaitu kita diberikan oleh dosen kita, yaitu mata kuliah riset operasional 3 materi. Yang pertama adalah metode sudut barat laut atau NWCM. Yang kedua adalah metode biaya rendah, dan yang ketiga adalah metode pendekatan Vogel. Langsung saja kita bahas dari yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu metode sudut barat laut, atau mungkin orang sering sebutnya dengan istilah NWCM, yaitu adalah prosedur paling sederhana yang digunakan untuk menghasilkan solusi awal yang layak. Dan lalu NWCM itu disebut demikian karena kita memulai dengan bagian barat laut atau sudut kiri atau tabel transportasi kita. Nah, kita juga di sini memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah pilih sel kiri atas atau barat laut dan matriks transportasi dan aplikasikan maksimum. Nilai yang mungkin untuk X11 sama dengan minimum, yaitu A1 dan B1. Langkah kedua, jika alokasi dibuat sama dengan persediaan yang tersedia di sumber pertama, yaitu A1 di baris pertama, lalu pindah secara vertikal ke sel 2.1. Lalu kemudian jika alokasi yang dibuat sama dengan permintaan dan tujuan pertama, yaitu B di kolom pertama, kemudian pindah secara horizontal ke sel 1.2. Lalu jika A1 sama dengan B1, maka alokasikan X11 sama dengan A1 atau B dan pindah ke sel 2.2. Langkah ketiga, lanjutkan proses sampai alokasi dibuat di sel sudut tenggara, sudut transportasi. Nah, kita ada soal, yaitu adalah contoh. Selesaikan tabel transportasi untuk menentukan solusi awal yang layak dasar menggunakan metode sudut barat laut. Di sini kita sudah mendapatkan tabel, yaitu yang diisi oleh D1, D2, dan D3, D4 serta pasoknya. Lalu untuk yang secara vertikalnya adalah S1, S2, dan S3 dengan permintaannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama kita sudah mendapatkan titik-titik, yaitu di mana angka itu menjadi penjumlah nanti. Yang pertama adalah 19 dengan 5. Kenapa bisa dapatkan lalu si 5 itu berasal dari permintaan. Permintaan itu akan naik ke angka 19. Kenapa angka 19? Karena angka 19 adalah angka terkecil dari baris S1. Maka 5 akan kita kurang dari pasok 7. Pasoknya itu kita masukin ke D2, yaitu sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2, sehingga kita bisa mendapatkan D2, yaitu nilainya adalah 2. Kemudian untuk S2 kita masukkan lagi nih, yang angkanya yang paling kecil adalah angka 30. Lalu kita masukkan permintaan dan pasok. Nah, ingat, karena pasoknya tadi di atas, maka 8-nya naik dan 2-nya turun, sehingga mendapatkan angka yaitu adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, lalu sampingnya ada lagi nih 40, yaitu 3. Kok 3? Itu 3 dari mana? Nah, ingat tadi samping 30 adalah angkanya adalah 6. Nah, 9 ini naik, si pasok itu masuk dan si 6 itu masuk, sehingga 9 dikurang 6 sama dengan hasilnya adalah 3. Lanjut,
sekarang karena udah nggak ada lagi, karena duanya sudah sudah terjumlahkan, maka kita lanjut ke S3. Nah, S3 kita pilih nih mana angka yang paling kecil dan paling besar. Nah, yang pertama kita masukkan yaitu 70. Nah, kenapa 70? Karena 70 adalah garis yang paling besar. Kemudian kita masukin nih. Nah, 7-nya tuh naik. Dia naik sehingga 70-nya itu nanti dihitungnya. Kenapa ada angka 4? Karena 7-nya naik dan 3-nya turun, sehingga 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam metode yang kedua, yaitu adalah metode biaya rendah. Nah, metode biaya rendah ini terdiri dari pengalokasian sebanyak-banyaknya pada sel biaya terendah, dan selanjutnya dilakukan pengalokasian pada sel dengan biaya terendah kedua, dan seterusnya. Nah, kita memiliki beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah pilih sel yang memiliki biaya unit terendah di seluruh tabel dan alokasikan nilai penawaran atau permintaan minimum di sel itu. Jadi kita harus memilih biaya unit terendah pada semua tabel itu. Langkah kedua, kemudian hilangkan baris atau kolom di mana penawaran atau permintaan habis. Jika nilai penawaran dan permintaan sama, salah satu baris atau kolom dapat dihilangkan. Jika biaya unit terkecil tidak unik, pilih sel tempat lokasi maksimum dapat dibuat. Langkah ketiga, yaitu adalah ulangi proses dengan biaya satuan terendah berikut dan lanjutkan sampai seluruh pengalokasikan yang tersedia di berbagai sumber dan permintaan di berbagai tujuan terpenuhi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tabel. Nah, tabelnya ini hampir sama seperti tadi, tabel yang metode barat laut. Nah, tapi sekarang kita metodenya adalah menghilangkan dengan biaya yang paling terendah. Nah, langsung saja kita masuk tabel, yaitu ada D1, D2, D3, dan D4 pasokan, serta ada namanya tambahan, itulah permintaan. Nah, sekarang kita mulai saja, yaitu kita mulai dari angka yang paling kecil. Kita cari angka yang paling kecil adalah kita mendapatkan angka S3 D2, yaitu adalah angka 8. Maka angka 8 akan kita naikkan, yaitu 8. Dan ingat, langkah yang pertama adalah menghilangkan sel yang memiliki biaya unit terendah. Maka nanti D2 akan kita hapus. Ingat, akan kita hapus. Nah, lalu kita naik sehingga pasokan itu akan dikurangi yang tadi naik itu, sehingga 18 akan dikurang 8, sehingga nanti hasilnya adalah di S3 yang pasokan nanti hasil akan 10. Kenapa 10? Karena 18 dikurang 8 sama dengan 10. Nah, dengan begitu, karena 8 sudah kita ketahui yang akan kita hilangkan, maka angka 8 ini, angka D2 ini kita hilangkan. Sehingga kita lanjut ke tabel yang berikutnya adalah kita mendapatkan D1, D3, dan D4 serta pasokan. Dan lalu kemudian di bawahnya adalah secara vertikal adalah S1, S2, dan S3 serta permintaan. Nah, di sini ingat, kita pilih angka yang paling kecil. Nah, angka paling kecil ada di angka S1 D4, yaitu adalah 10. Dan jangan lupa angka 10 ini nanti D4 ini akan kita hilangkan. Angka D4 ini dan sel, karena dia adanya di sel, adanya sel yaitu S1, maka nanti S1 yang akan kita hilangkan. Nah, cara menghilangkan bagaimana? Angka 14 ini akan naik ke atas dan dikurang oleh 7, sehingga nanti menghasilkan angka 7, karena 14 dikurang 7 sama dengan 7. Nah, kemudian untuk angka ini yang angka pasokan yaitu S3, angka 10, karena kan tadi kan kita masukkan. Nah, yang kedua, kita langsung masuk ke tabel yang ketiga, yaitu kita terdiri dari D1, D3, dan D4 serta pasokan.
Nah, lalu untuk kolomnya adalah S2 dan S3 karena S1 sudah dihapus. Tadi angka yang paling 10 kecil kita hapus. Nah, kemudian di sini kita cari juga mana angka yang paling kecil. Nah, angka paling kecil kita dapatkan di S3 yaitu S3 dan D4 yaitu adalah angka 20. Maka angka 20 ini yang akan nanti karena dia adanya di D4, perbatasan antara D dan D4, maka D4 yang akan kita kurangi. Yaitu 7-nya naik ke atas dan dikurangi oleh 10. 10 adalah pasokan. Sehingga 10 kurang 7 sama dengan 3. Nanti akan hasilnya diubah ke S3. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tabel keempat. Nah, tabel keempat ini terdiri hasil pengurangan tadi, sehingga kita mendapatkan yaitu D1, D3 dan pasokan. Nah, untuk vertikal bawahnya adalah S2 dan S3 karena tadi untuk D4-nya telah terkurang. Nah, maka sekarang kita masukkan nih, yaitu kita ingat kita cari angka yang paling kecil dulu. Yang pertama adalah kita mendapatkan S2 D3, mendapatkan angka yaitu adalah 40. Nah, 40 ini permintaannya itu akan naik, yaitu angka 7 naik dan akan dikurangi oleh angka 9, sehingga 9 dikurang 7 sama dengan 2. Nanti akan kita ubah. Nah, kemudian kita berarti D3 karena 40 adanya di barisan D3, maka D3 yang akan kita hilangkan. Sehingga akhirnya kita mendapatkan yaitu cuma D1 dan pasokan, yang kedua S2 dan S3. Nah, karena cuma dapat 1 doang, maka angkanya kita masukin. 70 dengan 2, 40 dengan 3. Nah, seperti itu. Lalu kita masukin nih total biayanya, yaitu total biaya transportasi yang diperoleh dengan metode ini adalah 8 kali 8 ditambah 10 kali 7 ditambah 20 kali 7, kemudian ada 40 kali 7 ditambah 70 kali 2 ditambah 40 kali 4, sehingga menghasilkan angka yaitu adalah 814. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa metode biaya terkecil melibatkan biaya yang lebih rendah daripada metode sudut barat laut. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam metode yang ketiga, yaitu adalah metode pendekatan Vogel atau sering disebut dengan istilah FAM. Nah, dalam metode ini, setiap alokasi dibuat berdasarkan biaya peluang atau penalti atau tambahan. Nah, yang akan timbul jika alokasi di sel tertentu dengan biaya transportasi unit minimum terlewatkan. Dalam metode ini, alokasi dibuat sehingga biaya penalti diminimalkan. Nah, kita memiliki beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah hitung penalti untuk setiap baris dan kolom dengan mengambil selisih antar 2 unit biaya terkecil. Denda atau biaya tambahan ini harus dibayar jika seseorang gagal mengalokasikan biaya transportasi unit minimum. Nah, langkah kedua yaitu adalah pilih baris atau kolom dengan penalti tertinggi dan biaya unit paling minimum dari baris atau kolom itu. Kemudian, alokasi nilai penawar atau permintaan minimum di sel itu. Jika ada seri, pilih sel mana alokasi minimum bisa dibuat. Nah, lalu kita langkah yang ketiga, yaitu adalah sesuai penawaran dan permintaan dan hilangkan baris atau kolom yang terpenuhi. Jika baris dan kolom terpenuhi secara bersamaan, hanya dari mereka yang dihilangkan dan yang lainnya diberi nilai 0. Setiap baris dan kolom yang memiliki penawar permintaan 0 tidak dapat digunakan dalam perhitungan penalti di masa mendatang. Nah,
kita langkah yang keempat, yaitu adalah ulangi proses tersebut sampai semua sumber pasokan dan tujuan permintaan terpenuhi. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dalam tabelnya, yaitu kita mendapatkan secara horizontal adalah D1, D2, D3, D4, pasokan dan beda garis. Lalu untuk horizontalnya S1, S2, S3, permintaan dan beda kolom. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu nih, dari mana bisa data baris itu didapatkan. Nah, data baris ini didapatkan dari angka pada tabel dua angka terendah pada tabel dijumlah atau dikurangkan. Nah, untuk pada tabel S1 beda garis adalah 9. 9 itu kita dapatkan dari mana? Yaitu adalah 19 dikurang 10, yaitu D1 dikurang D4. Dua angka terkecil pada satu kolom itu kita kurangkan, sehingga 19 dikurang 10 hasil adalah 9. Nah, untuk baris S2 kita hitung. Nah, ingat kita hitung dari yang paling kecil, yaitu dua kolom yang paling kecil, yaitu adalah 40 dikurang 30, maka hasil adalah 10. Nah, untuk S3 baris ini kita hitung kenapa bisa hasil dapat 12, yaitu D4 dengan angka adalah 20 dikurang 8 D2, sehingga menghasilkan angka 12. Nah, untuk beda kolom kita hitung dari mana? Sama caranya seperti tadi, yaitu dua angka terkecil kita kurang, yaitu untuk D1 kita kurang, yaitu adalah 19 dikurang 40 dikurang 19, yaitu S3 dikurang S1 sama dengan hasilnya adalah 21. Nah, untuk D2 kenapa bisa 22? Nah, 22 ini didapatkan dari mana? 30 dikurang 8, hasilnya adalah 22. Nah, selanjutnya kita ngitung D3. Kenapa bisa hasilnya 10? D3 itu kita dapatkan dari hasil 50 dikurang 40, maka hasilnya adalah 10. Nah, untuk D4, kenapa bisa hasil 10? Yaitu 20 dikurang 10. S3 dikurang S1, maka hasilnya 10. Nah, maka kita mendapatkan nih hasilnya, itu untuk beda kolom 21, 22, 10, dan 10. Untuk beda garis mendapatkan hasil 9, 10, dan 12. Kita lanjut. Nah, ingat kita sama konteksnya seperti tadi, kita hilangkan yang kita masukkan. Ingat dulu nih, kita cari angka yang paling terkecil. Nah, karena S1, S2, dan S3 kita mendapatkan hasil angka yang terkecil, yaitu adalah angka 8, maka permintaan itu akan naik. Sehingga karena dia pilih paling kecil, maka D2 akan kita hapus atau kita hilangkan, sehingga kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu sehingga kita cuma mendapatkan sekarang tabelnya adalah D1, D3, dan D4. Nah, kalau untuk bawahnya adalah S1, S2, dan S3. Nah, sekarang kita hitung lagi nih untuk beda garis sama beda kolom. Nah, untuk beda garis 9. Yang S1 adalah 9. Kenapa? Karena 19 dikurang 10, yaitu 19 dikurang 10. Nah, untuk S2 kenapa bisa dapat 20? Yaitu pertama adalah kita mendapatkan 60 dikurang 40, maka hasilnya adalah 20. Nah, kemudian untuk S3 kita dapat 20 dari mana? Yaitu adalah 40 dikurang 20, hasilnya adalah 20. Nah, untuk beda kolom kita mendapatkan hasilnya sama seperti tadi, yaitu dengan cara pengurangan, yaitu kalau untuk
beda kolom desa itu adalah 21, dari mana 40 dikurang 19, maka hasilnya 21. Kemudian 10 untuk D3 hasilnya 10. Kenapa 10? Yaitu adalah 50 dikurang 40 sama dengan hasilnya 10. Kemudian ada D4. D4 kenapa bisa hasilnya 10? Yaitu adalah 20 dikurang 10 sama dengan hasilnya adalah 10. Nah, kemudian akan kita masukkan. Nah, kenapa kita akan masukkan 19? Nah, kenapa kita pilih 19? Karena pasokannya yang paling terkecil adalah 7. Maka angka 19 yang akan kita yang akan kita pilih. Maka selanjutnya kita masukkan, yaitu adalah permintaannya ke atas, ke angka 19. Sehingga kita mendapatkan hasil, yaitu adalah penghapusan atau pencoretan dari angka 19, yaitu pada kolom D1. Sehingga nanti D1 kita akan coret. Dan sekarang kita lanjut ke dalam tabel ketiga, yaitu kita mendapatkan hasil yaitu D1, D3, dan D4. Serta kalau untuk S, kita mendapatkan S1, S2, dan S3. Nah, untuk beda kolomnya, untuk beda garisnya, caranya sama seperti tadi, yaitu pengurangan dua angka terendah. Karena di sini cuma ada dua, yaitu adalah 50 dan 10, maka akan kita kurang, yaitu 50 dikurang 10 sama dengan hasilnya 40. Kemudian untuk S2 nya kita hitung nih, kenapa bisa hasil 20, yaitu 60 dikurang 40, hasilnya adalah 20. Kemudian untuk S3, kenapa kita bisa dapatkan 50? Karena 70 dikurang 20 sama dengan adalah 50. Nah, untuk beda kolom kenapa hasilnya bisa 10 dan 10? Ingat konsep tadi, yaitu adalah pengurangan dua angka terkecil pada suatu baris itu. Nah, untuk 10 kita mendapat, untuk D3 itu kita dapatkan 10 karena hasilnya adalah 50 dikurang 40, maka hasilnya 10. Dan untuk D4 kita mendapatkan hasil 10 dari mana? Yaitu dari 20 dikurang 10, maka hasilnya 10. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih angka yang paling kecil untuk dihitung. Nah, kenapa kita pilih 20? Karena 20 ini pasoknya paling besar adalah 10. Maka sekarang kita masukkan, yaitu sehingga nanti S3-nya itu akan kita hapus, ya. Akan kita hapus sehingga nanti kita masuk ke dalam tabel keempat, yaitu adalah kita sudah mendapatkan hasil yaitu D3 dan D4, tabel D3 dan D4, serta untuk S-nya cuma kita sekarang sisa, yaitu adalah S1 dan S2. Nah, untuk beda garis dan beda kolom secara sama. Langsung saja, yaitu adalah kenapa bisa ada 40, yaitu 50 kurang 10 sama dengan 40. Kemudian kenapa bisa hasilnya yang untuk S2 untuk beda baris itu adalah 20? Karena 60 dikurang 20 sama dengan hasilnya adalah 60 dikurang 40 sama dengan hasil 20. Nah, untuk beda kolom itu 10 dari 50. Kenapa? Karena ingat konsep tadi adalah 50 dikurang 40, maka hasil adalah 10. Dan kedua, kenapa bisa yang D4 hasilnya 50? Karena 60 dikurang 10 sama dengan hasilnya 50. Nah, untuk itu kemudian kita pilih dari angka yang paling kecil. Nah, angka yang paling kecil itu ada di S1 dan D4, pertengah-tengah di sini. Maka yang akan kita pilih adalah S1-nya akan kita hapus. Maka angka 2-nya ini, yang 10 ini akan kita masukkan. Sehingga S1 kita harus coret atau kita hapus. Sehingga kita masuk ke tabel yang kelima. Sehingga yang tersisa hanya D3, D4, dan S2. Nah, karena permintaannya tinggal sedikit, karena permintaannya tinggal satu saja, tinggal satu kolom saja, itu adalah S2, maka 7-nya ini, angka 7-nya ini yang tadi hasil pengurangan itu kita taikan, 2 juga kita taikan, sehingga nanti hasil kita kali. Nah, untuk beda kolom sama seperti tadi, itulah 60 dikurang 20 sama dengan hasilnya 10. Nah, untuk beda kolom kita tidak kita masukkan. Kenapa tidak kita masukkan? Karena angka cuma satu doang, yaitu 40 dan 60. Jadi kita tidak bisa hitung, sehingga angkanya tidak kita masukkan. Sehingga kita di sini mendapatkan kesimpulan, yaitu adalah
total biaya transportasi dipenuhi dengan metode ini adalah 8 dikali 8 yang tabel yang pertama, kemudian 19 kali 5 tabel yang kedua, ditambah 20 dikali 10 tabel yang ketiga, kemudian 10 kali 2 ditambah 10 kali 2 itu tabel yang ketiga, tabel yang keempat, kemudian ditambah 40 kali 7 tadi tabel yang kelima, kemudian ditambah 60 dikali 2 itu tabel yang kelima, maka hasilnya kita mendapatkan adalah 779. Di sini kita dapat melihat bahwa metode pendekatan Vogel melibatkan biaya terendah daripada metode sudut barat laut dan metode biaya terkecil. Dan karena merupakan metode yang paling disukai untuk memenuhi solusi awal yang layak. Demikian presentasi dari saya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Siswandana dengan NPM 2017-435.000 dari kelas R7A akan menjelaskan 3 jenis soal. Yang pertama, metode sudut barat laut NWCM. Yang kedua, metode biaya rendah. Dan yang terakhir, metode pendekatan Vogel atau bisa disebut FEM. Kita mulai dengan perhitungan menggunakan metode sudut barat laut. Karena sebelumnya sudah dijelaskan soalnya, jadi sekarang kita masuk ke dalam penjelasan tabel saja. Kita mencari angka terkecil dahulu di baris S1, yaitu 19, yang dimana ini merupakan angka terkecil. Di baris pertama, jika di baris pertama tidak ada angka terkecil, ini, maka kita cari di baris kedua, yaitu di S2. Karena sudah ketemu di baris pertama 1, maka perhitungan bisa langsung dimulai dengan cara 5 pada baris permintaan ini akan naik ke atas, yaitu ke angka 19. Setelah itu dipindahkan ke angka 30. Setelah itu masuk juga angka 7 pada kolom pasok. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Masuk lagi angka 8 pada baris permintaan ke angka 30. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Setelah itu masuk angka 9 ke angka 40, jadi 9 dikurang 6 sama dengan 3. Setelah mendapatkan hasilnya lagi, masukkan angka 7 ke angka 70. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Dan yang terakhir, angka 18 masuk ke 20. Masuk ke angka 20. Jadi 18 dikurang 4 sama dengan 14. Setelah semua didapatkan, kita bisa menghitung total bayar, yaitu 19 dikali 5 ditambah 30 dikali 2 ditambah 30 kali 6 ditambah 40 dikali 3 ditambah 70 kali 4 ditambah 20 kali 14 sama dengan 1015. Jadi hasilnya itu adalah 1015 untuk penggunaan metode sudut barat laut. Selanjutnya, metode biaya rendah. Metode biaya rendah di mana mencari nilai terendah dan menghilangkannya. Kita mulai dari nilai terendah 8
pada baris permintaan naik ke S3 angka 8. Jadi 18 pada pasok dikurangi 8 pada permintaan sama dengan 10. Jika sudah dapat hasilnya, maka kita menghilangkan kolom D2 sehingga tabel menjadi seperti ini. Kita masih harus mencari nilai terkecil pada kolom D4, yaitu 10. Jadi permintaan 14 dikurang 7 pada pasok sama dengan 7. Kali ini berbeda, kita hilangkan baris S1-nya ini, yang sudah menjadi tabel seperti ini. Kita cari lagi angka terkecilnya di kolom D4, yaitu 20. Jadi angka 10 pada pasok dikurangi 7 pada permintaan sama dengan 3. Setelah kita dapatkan, kita hilangkan kolom D4 menjadi seperti ini. Kita lanjut, masih mencari nilai terendah atau terkecil di kolom D3, yaitu 40. Jadi angka 9 pada pasok dikurang 7 pada permintaan sama dengan 2. Kita hilangkan kolom D3, jadi tabel akhir seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai terendah lagi untuk menghitung total biaya, yaitu 2 dan 3. Angka 2 dimasukkan ke angka 7, ke angka 70 ini, dan angka 3 dimasukkan ke angka 40 yang ini. Jadi kita bisa mulai hitung total biayanya, yaitu 8 dikali 8 ditambah 10 kali 7 ditambah 20 kali 7 ditambah 40 kali 7 ditambah 70 kali 2 ditambah 40 kali 3 sama dengan 814. Jadi hasilnya adalah 814 untuk penggunaan metode biaya rendah, yang dimana hasilnya ini lebih kecil dibanding metode sudut barat laut. Selanjutnya kita masuk ke metode terakhir, yaitu metode pendekatan Vogel. Metode ini sedikit sama dengan metode biaya rendah, yaitu menghilangkan nilai terendah. Kita mulai dengan cara mencari nilai terendah, yaitu 8. Jadi kolom D2 ini lah yang akan kita hilangkan dengan cara perhitungan mencari beda baris dan beda kolom. Kita mulai dengan beda baris 19 dikurang angka terkecil 10. Selanjutnya 40 dikurang 30 sama dengan 10. Yang terakhir 20 dikurang 10 sama dengan 10. Setelah itu kita mencari beda kolom, yaitu 40 dikurang 19 sama dengan 21. Selanjutnya 30 dikurang 8 sama dengan 22. Selanjutnya 50 dikurang 40 sama dengan 10. Yang terakhir itu 20 dikurang 10 sama dengan 10. Setelah itu kita hitung pada kolom pasok pada baris yang terpilih ini. Jadi 18 dikurang 8 sama dengan 10. Setelah sudah didapatkan semua, kita bisa hilangkan kolom D2 ini. Jadi tabel akan seperti ini. Kita lanjut mencari angka terkecil lagi, yaitu 19 di 19
angka 5 ini kita pindah ke angka 19 ini. Setelah itu kita hitung seperti biasa, mencari beda baris terlebih dahulu. 19 dikurang 10 sama dengan 9. Selanjutnya 60 dikurang 40 sama dengan 20. Yang terakhir 40 dikurang 20 sama dengan 20. Setelah itu kita mencari beda kolom. 40 dikurang 19 sama dengan 21. Selanjutnya 50 dikurang 40 sama dengan 10. Terakhir 20 dikurang 10 sama dengan 10. Karena yang terpilih baris S1, jadi pasok pada baris ini kita kurangkan dengan angka 5 ini yang sudah dipindahkan ke angka 19. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Setelah semua kita dapatkan, kita bisa hilangkan D1 sehingga tabel menjadi seperti ini. Kita masih lanjut mencari beda baris, yaitu 50 dikurang 10 sama dengan 40. Selanjutnya 60 dikurang 40 sama dengan 20. Dan terakhir 70 dikurang 20 sama dengan 50. Setelah itu kita mencari beda kolom, yaitu 50 dikurang 40 sama dengan 10. Dan 20 dikurang 10 sama dengan 10. Setelah kita dapatkan semua, kita bisa menentukan angka terkecil, yaitu 10 pada baris S3. Dan kita hilangkan S3 menjadi tabel seperti ini. Yang tersisa. Selanjutnya, kita masih mencari beda baris lagi. 50 dikurang 10 sama dengan 40. Terakhir 60 dikurang 40 sama dengan 20. Setelah itu kita mencari beda kolom. 50 dikurang 40 sama dengan 10. Terakhir 60 dikurang 10 sama dengan 50. Setelah kita dapatkan, kita tentukan baris yang terkecil. Itu adalah S1 dengan total pasok 2. Kita hilangkan S1 sehingga tabel akhir menjadi seperti ini. Karena baris permintaan paling rendah yaitu 7 dan 2, jadi 7 naik ke angka 40 dan 2 naik ke angka 60. Sehingga kita bisa menghitung total biayanya. 8 dikali 8 ditambah 19 kali 5 ditambah 20 kali 10 ditambah 10 dikali 2 ditambah 40 kali 7 ditambah 60 kali 2 sama dengan 779. Jadi penggunaan metode pendekatan Vogel menghasilkan nilai lebih rendah dibandingkan metode sudut barat laut dan metode biaya rendah, yang dimana metode Vogel ini lebih spesifik pengambilan nilainya dan cara perhitungannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.